يملي ويمهل لا عاسيته نحمده تبارك وتعالى حمدا وللذات العلية المنسوب ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرغوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk semuanya, agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang akan sampai kepada Allah hanya bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini adalah sebuah lembaran sejarah yang penuh dengan paradoks, di mana satu sisi kita mengenang keberhasilan orang-orang pengikutnya Nabiullah Musa yang mendapatkan kemenangan dari siksaan Fir'aun. Sisi lain kita mendapatkan duka, di mana kita mendapatkan syuhada seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kemenangan yang patut kita syukuri ketika pengikut Nabiullah Musa mendapatkan kemenangan, di mana ketika itu dipimpin oleh Fir'aun yang begitu luar biasa zalim, akan tetapi Allah memberikan kemenangan. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk keluar dari kekuasaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Di pagi hari buta, di mana ketika itu pengikut Fir'aun sedang dalam tidur terlelap, Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Berlarilah pengikut Nabiullah Musa. Lalu kemudian di pagi hari dikejar oleh pengikutnya Fir'aun, oleh rombongan Fir'aun, sehingga sampai mentok di pinggir lautan yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Dibelahnya lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi 12 jalan yang Allah sediakan bagi pengikut Bani Israel, bagi pengikut Nabiullah Musa. Lalu kemudian Bani Israel dengan Nabiullah Musa menyeberangi lautan. Selesai ditenggelamkannya Fir'aun bersama pasukannya, selamat dari kejaran Fir'aun, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, lalu kemudian orang-orang Bani Israel diberikan kenikmatan selanjutnya. Ketika mereka kelaparan, selesai dari pengejaran Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan manna dan salwa. Manna itu seperti madu, lalu kemudian salwa adalah sejenis makanan yang terbuat dari burung puyuh. Makanan yang diberikan kepada Bani Israel, bahkan Allah naungi di atasnya awan agar mereka tidak kepanasan. Nikmatnya bukan hanya sebatas itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat selanjutnya. Selesai makan mereka haus. Lalu kemudian Nabiullah Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabiullah Musa untuk memukulkan tongkatnya,
Sehingga setelah dipukulkan tongkatnya, keluarlah 12 mata air sesuai dengan kelompok yang dibawa oleh Nabiullah Musa, 12 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki sumurnya masing-masing. Itu kenikmatan yang luar biasa kepada Bani Israil dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, lalu kemudian setelah makan, setelah minum, dinaungi oleh Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Musa, wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah memanggil Nabiullah Musa selama 40 malam 40 hari untuk mendapatkan kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang Bani Israil. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah turunkan kitab, Allah turunkan petunjuk agar mereka mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah nikmat berbondong-bondong diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Bani Israil ketika diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika dikatakan kepada Nabiullah Musa, orang-orang Bani Israil mengatakan, wahai Nabiullah Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman kepada apa yang engkau bawa. Selama 40 malam 40 hari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan jelas, sampai kami melihat Allah dengan nyata. Lalu kemudian fa'akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun. Lalu mereka pun disambar petir sedang mereka menyaksikannya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mereka tergentak, tidak kuat menahan dahsyatnya petir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali. Lalu kemudian setelah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala disambar petir, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan nikmat selanjutnya, dihidupkan kembali agar mereka bersyukur. Hikmah dari kisah Bani Israil ini bagi umat Rasulullah SAW ini memberikan nasihat yang luar biasa atas pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sesungguhnya aku akan menambahkannya. Akan tetapi ketika kamu kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangat pedih. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklah fayahmadihi 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho ketika seseorang hamba memakan satu suap nasi lalu kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, satu tegukan air lalu kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, sisi duka yang selanjutnya, ketika kita menghadapkan di pekan ini, menghadapkan kemenangan, mengingat kemenangan kaum Nabiullah Musa, akan tetapi kita berduka ketika pada pekan ini adalah pekan di mana syuhada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mendapatkan syahid di medan perang. Ketika kepemimpinan dipimpin oleh Muawiyah bin Yazid, lalu kemudian berganti kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah melakukan kepemimpinan dengan cara congkak, zalim. Lalu kemudian banyak yang berbaiat, akan tetapi lebih banyak lagi yang tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, termasuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ada surat dari Irak mengabarkan kepada Husain, seandainya wahai Sayyidina Husain, seandainya engkau mau menegakkan kebenaran, seandainya mau menegakkan keadilan, kami bangsa Irak, kami bangsa Kufah siap membela engkau wahai Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain pergi ke Kufah. Akan tetapi diketahui oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pun mengirimkan utusannya untuk pergi ke Kufah, ke Irak, untuk melobi bangsa Kufah dengan harta, dengan jabatan.
dengan apa yang mereka inginkan asal tidak mendukung Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Singkat cerita, bangsa Kufah berbelok hatinya sehingga yang tadinya mendukung Husain akhirnya tidak mendukung Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lalu kemudian perjalanan berlanjut dan Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan untuk menghalangi Sayyidina Husain dan pasukannya sebanyak 72 orang bersama keluarga Sayyidina Husain. Tetapi Yazid bin Muawiyah untuk mencegah perjalanannya Husain ke Kufah mengirimkan 4.000 pasukan. Jalan terus Sayyidina Husain terus sampai akhirnya mentok di Karbala, daerah tempat syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Setelah selesai di sana dihentikan perjalanan Husain. Hanya dua pilihan: mengikuti berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah atau perang. Sehingga Sayyidina Husain radhiyallahu anhu merenung sejenak, lalu kemudian mendirikan sholat subuh, mengimami sholat subuh. Bahkan yang menjadi makmumnya bukan hanya pengikut Sayyidina Husain, akan tetapi musuh Sayyidina Husain pun ikut bermakmum kepada Sayyidina Husain. Lalu kemudian setelah melakukan sholat subuh, Sayyidina Husain berkhutbah, ayuhan nas ansibuni mimman ana thumma rji'u ila anfusikum wanzuru hal yahillu lakum qatli wa intihaku hurmati. Wahai sahabat-sahabatku, wahai seluruh manusia, kenalilah siapa aku ini. Lalu kemudian coba pikirkan, apakah halal bagi kalian membunuhku dan melanggar kehormatanku? Aku ini adalah cucu dari nabi kalian, anak dari pengganti nabi kalian. Lalu kemudian di akhir Sayyidina Husain dalam khutbahnya, Allah menolak kehinaan bagi kami untuk kami mengutamakan ketaatan kepada orang-orang tercela, orang-orang yang zalim daripada kematian yang mulia. Ketahuilah, sesungguhnya aku dan pengikutku, kata Sayyidina Husain, akan maju bersama keluarga ini meskipun sedikit jumlahnya dan kurangnya penolong. Lalu kemudian ada pasukan, salah satu pemimpin pasukan dari musuh Husain radhiyallahu anhu, yaitu Hur bin Yazid al-Raihani, berbelok membela Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Terjadilah pertempuran sampai akhirnya Sayyidina Husain wafat syahid fi sabilillah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana keberanian membela kebenaran dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lalu kemudian bahayanya tentang fitnah dan perpecahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Kata Rasulullah, bukan golongan dari kami barang siapa yang menyeru kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk dari golongan kami siapa saja yang berperang atas nama fanatisme golongan, dan bukan termasuk dari golongan kami siapa saja yang meninggal di atas nama fanatisme golongan. Maka hari Asyura mengajak kita untuk menyeimbangkan dua perasaan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kedua empati dan kepedulian terhadap duka dan penderitaan terhadap saudara-saudara kita yang tertindas dimanapun. Maka kita berikan bantuan, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala di sana. Saking besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meringankan kesulitan bagi saudaranya. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة